Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin Eka Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921500128. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Sumardi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal. Yang pertama, jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Penerapan kebijakan ekonomi makro memiliki 3 ruang lingkup utama. Berikut adalah penjelasannya. 1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu pengeluaran perusahaan atau investasi, pengeluaran pemerintahan, ekspor dan impor, dan pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. 2. Kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat, sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. 3. Pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesepakatan kerja mampu mengawasi laju inflasi, karena itu idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Soal nomor 2. Jelaskan konsep ekonomi 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Yang pertama ada perekonomian 2 sektor, disebut juga perekonomian sederhana, karena hanya terdiri atas 2 pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat kalian lihat pada gambar berikut. Nah, kita bisa lihat dari gambar yang pertama ini bahwa arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga konsumsi dengan perusahaan. Selanjutnya ada perekonomian 3 sektor. Terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai prosedur, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang menganut sistem campuran seperti Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Perekonomian 3 sektor dapat dijelaskan melalui gambar berikut. Kita lihat gambar yang ketiga, arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Model perekonomian selanjutnya adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor impor dan pertukaran faktor produksi. Kegiatan ekspor dan impor itu kemudian memunculkan istilah perdagangan internasional. Untuk mengukur seberapa besar nilai ekspor atau impor dapat diketahui dengan melihat neraca perdagangannya.
Hasil dari perdagangan internasional itu berupa devisa. Apabila neraca perdagangan suatu negara itu defisit, berarti impor negara tersebut lebih besar dibanding ekspornya. Sebaliknya, suatu negara disebut surplus pada neraca perdagangan bila ekspor lebih besar dari impornya. Kita lihat gambar yang keempat. Arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara masyarakat luar negeri dengan pelaku kegiatan ekonomi dalam negeri. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Salah satu hal yang membedakan perekonomian terbuka dengan perekonomian tertutup adalah sektornya. Dalam open economy ada 4 sektor yang biasa diandalkan, yakni sektor bisnis, rumah tangga, sektor pemerintah, serta luar negeri. Berbeda dengan perekonomian tertutup yang hanya memiliki 3 sektor, yaitu bisnis, rumah tangga, serta pemerintahan. Nomor 4, produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungannya, ada pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Jelaskan. Jawabannya, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto atau PDB. PDB dapat dihitung melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Secara konsep, ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. PDB pengeluaran merupakan besaran nilai produk, barang, dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, dan pemerintah, ditambah dengan investasi atau pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventory, serta ekspor neto atau ekspor dikurang impor. Lanjut kepada pilihan ganda. Yang pertama, yang manakah dari yang berikut tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? Jawabannya yaitu C. Membawa seseorang turis makan di restoran. Yang kedua, dari yang di bawah ini, yang manakah termasuk dalam pendapatan nasional? Saya menjawab D. Pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Yang ketiga, transaksi yang manakah dari yang berikut nilainya tidak termasuk dalam pendapatan nasional? Saya menjawab C. Pemerintah membayar gaji dokter-dokter di rumah sakit pemerintah. Nomor 4, pengeluaran agregat dapat meliputi. Saya menjawab B, yaitu pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan-perusahaan. Yang nomor 5, komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran, yaitu saya menjawab B. Pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Lanjut ke nomor 6. Dalam perekonomian, fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangannya adalah 2000. Berapakah investasi dalam perekonomian itu? Saya menjawab A, yaitu 100. Yang nomor 7, apabila pendapatan nasional adalah 0, rumah tangga, saya menjawab B, bekerja sendiri untuk membiayai hidupnya. Yang ke-8, langkah manakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian? Saya menjawab C, yaitu pemerintah memberikan berbagai keinginan fiskal untuk mendorong investasi. Nomor 9, yang dimaksud dari berikut tidak termasuk dalam produk nasional bruto Indonesia adalah. Saya menjawab D, keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. Yang ke-10, apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? Saya menjawab D, yaitu menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil.
Sekian presentasi dan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.